Malam ini kita akan membahas tema baru yaitu mansubatil asma. Bab mansubatil asma. Bab yang ternasabkan dari kalimat-kalimat isim. Isim apa saja? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir, asma khamsah, kemudian isim ghair munsharif. Ini kalau menempati kedudukan-kedudukan yang akan kita bahas ini, maka otomatis dia mansub, ternasabkan. Al-mansubatu khamsata asyara. Jadi yang ternasabkan ini ada 15. 15 totalnya, banyak sekali. Wahyal maf'ulu bih wal masdaru wa dzarfuz zaman wa dzarful makani wal hal wa tamyiz wal mustatsna wasmula wal munada. Khabar kana dan akhwatika isim kana Wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha taudi mansubun wal maf'ul min ajlihi wal maf'ulu mahu wa tabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya an-na'tu wal atfu wat taukid wal badal. Jadi khusus untuk tabi ini ada semuanya ya, ada di semuanya. Ada di marfu, ada di mansub, ada juga nanti di majrur. Jadi mansubatul asma ada 15. Itu artinya kalau ada kalimat isim yang menempati salah satu tempat dari ke-15 ini, maka dia mansub. Adapun tanda nasabnya itu tergantung. Kalau isim mufrad tanda nasabnya dengan fathah. Kalau isim tasniyah tanda nasabnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim dengan ya. Kemudian jamak muannats salim dengan kasrah. Kemudian jamak taksir dengan fathah. Asma khamsah dengan alif. Itu abaka. Kemudian isim ghair munsharif dengan fathah. Jadi beda-beda tanda nasabnya tergantung jenis. Oke. Ini suara siapa ya? Ya di mute dulu ya. Nanti kita diskusi. Nah, dari ke-15 ini kita akan bahas mungkin setengahnya saja. Barangkali sampai tamyiz. Nanti di pertemuan yang akan datang kita hatamkan semuanya. Karena terlalu banyak 15, khawatir nanti satu waktunya nggak cukup, yang kedua terlalu banyak bikin pusing malah nanti. Yang pertama al-maf'ul bih, maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Huwa ismul mansub, dia adalah isim yang ternasabkan. Jadi kalimat isim bukan kalimat fi'il apalagi huruf. Ini isim yang ternasabkan alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang fi'il jatuh padanya. Jadi isim mansub yang dikenai oleh fi'il. Contohnya darabtu Zaidan wa raqibtul farasa wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru qismani muttasilun munfasilun fal muttasil 12 nahu qalika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha dan seterusnya. Jadi maf'ul bih itu definisinya adalah isim yang ternasabkan alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang fi'il terjatuh padanya, yang dikenai fi'il. Darabaka Zaidun, ini contoh yang dhamir. Ini ya. Di maf'ul bih ada dua ya, sebagaimana fa'il di marfu'atul asma. Ada zahir, ada mudmar. Ya, ada zahir, ada mudmar. Yang zahir misalnya darabtu Zaidan. Zaidan ini adalah maf'ul bih. Ya. Nama orang, bukan kata ganti orang. Aku memukul Zaid.
Ya, rokibtul farasa, aku mengendarai kuda. Nah, ini contoh maf'ul bih zahir. Gampang insyaallah ya, maf'ul bih zahir. Yang kedua, maf'ul bih dalam bentuk domir, kata ganti. Nah, ini dirinci, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang muttasil misalkan ini untuk mutakalim, dorobani, misalkan dorobani Zaidun, Zaid memukulku. Dorobana Zaidun, mukhatab, dorobaka Zaidun, dorobaki Zaidun, dorobakuma Zaidun, dan seterusnya. Dan yang goib dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahuna. Yang saya berikan warna merah ini adalah maf'ul bih. Ini maf'ul bihnya dalam bentuk domir. Dan ini mutasil. Mutasil itu bersambung. Bersambung apa? Bersambung dengan fiilnya. Dengan catatan kalau fiilnya ini ujungnya memang huruf yang bisa disambung. Kayak doroba, ba. Ba bisa disambung. Ketika misalkan fiilnya di ujungnya ini hurufnya adalah huruf yang tak bisa disambung. Tapi kalau menggunakan domir-domir ini tetap ini disebut domir mutasil. Domir mutasil tetap ya. Misalkan ujungnya dal. Tentu saja tak bisa disambung. Ro. Tapi tetap kalau ka, ki, kuma, ni, na, ya, hu, ha, nah, ini namanya domir mutasil. Kemudian ada domir munfasil. Ya, munfasil seperti iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, dan seterusnya. Ini adalah domir ya, yang apa? Yang munfasil. Dan ini pasti i'rabnya, secara i'rab dia ini mansub. Ya, maf'ul bih mansub ya. Jadi kalau iya ya ini nggak mungkin marfu. Ya, iya ya tak mungkin marfu. Ini mansub. Cuma karena isim mabni jadi fi mahalli nasbin. Itu gampangnya. Jadi maf'ul bih ada dua, ada zahir, ada mudmar. Mudmar ada dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Munfasil artinya terpisah. Misalkan iyyaka na'budu. Asalnya na'budu iyyaka. Jadi balik jadi iyyaka na'budu. Nah, oke, ini yang pertama maf'ul bih. Silakan, ada yang masih bingung nggak dengan maf'ul bih? Ada yang mau bertanya tentang maf'ul bih? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, untuk maf'ul bih itu berarti selalu baris ya. Gimana? Apakah untuk maf'ul bih itu selalu baris? Oh, Nggak domir ada yang yang mustatir ya, berarti. yang domir. Iya, Iya. iya, yang apa? Yang domir dia baris semua, termasuk yang huwa misalkan dorobahu, nampak. Dorobaha, enggak ada di sini yang mustatir kan? Mana yang mustatir? Enggak ada. Ya dribuhu, iya ya, baris semua. Baris ya, baris ada. Ya, ini apa untuk yang domir ini. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya, yang masih bingung atau mungkin saya kecepatan nerangin. Nih, pada diem. Paham ya? Ya, Ustaz. Ya, Insya Allah. Itu tadi kalau misalnya itu Ustaz, yang contoh maf'ul bih yang zohir ya. Zohir misalnya dorobtu itu Zaidan. pelakunya itu siapa anta yang jadi objeknya si Zaid ya. Ya, pelakunya tuh saya kalau dalam contoh dorob Oh, tuh. saya ya. Nah, kalau yang mutasil itu misalnya yang mutakalim dorobani itu yang jadi objeknya tuh saya. Saya. Yang memukulnya siapa? Huwa. Ini tadi sebutkan, ini contoh aja. Bisa tambahkan misalkan dorobani Zaidun. Oh, gitu. Ini karena pendek jadi enggak diberikan. Misalkan tambahkan saja
Dorobani Zaidun, dorobana Zaidun, dorobaka Zaidun, dorobaki Zaidun. Si Zaid yang memukulnya. Oh gitu, bisa ada tambahannya. Kalau yang itu Nah. kan yang munfasil iyaya. Hah? Iyaya tuh objeknya tuh siapa tuh, Ustaz? Itu ini objeknya. Misalkan tadi iya kak, misalkan iya kan ya, dalam surat Al-Fatihah. Iya Kak. Iya kak na'budu. Jadi na'budu itu fi'il fa'il kan? Kami menyembah kan? Iya. Nah, menyembah apa? Menyembah engkau. Ya. Kalau sebetulnya asalnya na'budu iyyaka gitu. Na'buduka kalau mutasil na'buduka kan? Kalau munfasil na'budu iyyaka. Begitu. Cuma dia maf'ulnya didepankan, ditaruh di depan. Jadi iyyaka na'budu. Jadi justru ini maf'ul bih ini. Ya, ini ketika posisi maf'ul bih. Ketika mansub begini. Itu ininya gimana tuh? Hah? Kalimat utuhnya kalau disandingkan dengan kata yang maf'ul bi zohiroh, ya zohir tadi dorob tu zaidan, kalau yang iyaka tuh jadi dorob tu iyaka atau gimana tuh? Nggak nyambung kalimatnya. Ya, aku mau memukul siapa dulu? Misalkan aku memukul siapa? Aku memukul kamu. Kalau mutasil kan dorob tuka, ya kan? Dorob tuka. Ya, aku memukulmu. Itu kalau mutasil. Kalau yang munfasil dorob tu iyyaka. Oh. Nah, begitu. Ya, Ya munfasil tak bisa disambung dengan fiilnya. Ya, itu kenapa? Ustaz tanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, ada contoh lain nggak untuk dhamir munfasil Ustaz? Belum paham Ustaz. Oh, ini saya ini kan ya, coba pakai ini. Ya sebetulnya ya kaidahnya kalau masih bisa menggunakan domir mutasil itu harus digunakan domir mutasil. Makanya domir munfasil ini jarang karena memang kondisi tertentu saja dia menggunakan domir munfasil yang mansub ini ya, yang fi mahali nasbin. Kalau fi mahali raf'in kan seperti nahnu, ana, nah itu marfu dia. Misalkan tadi darabtuka. Atau yang tadi aja lah, iyyaka. Iyyaka. Dalam surat Al-Fatihah. Na'budu. Nah, na'budu ini kan sudah fi'il fa'il kan? Asalnya ini na'budu iyyaka. Jadi na'budu ini fi'il fa'il. Ya. Na'budu itu fi'ilun mudhari'un, kemudian fa'ilnya dhamirun mustatir, takdirnya nahnu. Kami menyembah. Jadi sudah ketemu nih fi'il fa'il. Tinggal maf'ulnya. Maf'ulnya berupa dhamir. Ya, maf'ulnya berupa dhamir yang munfasil yaitu iyyaka. Ya, jadi kami menyembahmu. Hanya saja di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah maf'ul bihnya ini ditaruh di depan. Jadi iyyaka na'budu. Ya. Kepadamu na'budu, kami menyembah. Ya. Kami menyembahmu tapi ditaruh di depan sehingga kepadamu kami menyembah. Nah, ini namanya dhamir munfasil. Kalau menggunakan dhamir mutasil maka bentuknya adalah na'buduka. Nah, na'buduka. Nah, tetapi Al-Qur'an menggunakan dhamir munfasil. Ya, na'budu iyyaka. Kemudian ditaruh di depan iyyaka na'budu. Bingung enggak? Ustaz, berarti iyyaka itu bentuk tersendiri Ustaz ya? Iya, bentuk tersendiri. Ini bentuk domir.
domir yang i'rabnya fi mahalli nasbin. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nah. Bingung nggak? Siapa yang masih bingung? Kalau Zaid misalkan Zaid memukulimu, maka bentuknya dorob. Yang mutasil ya, dorobaka Zaidun. Zaid memukulmu. Kalau menggunakan yang munfasil, doroba Zaidun iyyaka. Gitu. Doroba Zaidun iyyaka. Tapi tadi kaidahnya kalau masih bisa menggunakan yang mutasil, maka gunakan yang mutasil. Ya, jangan gunakan yang munfasil. Siapa yang masih bingung? Cukup? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Ini sudah banyak sekali yang sudah gabung, sudah masuk. Ahmad Aliyadin ini siapa? Anak Ustaz, Pak Ahmad, panggilannya gimana? Pak Ahmad. panggilannya Yadin Ustaz. Oh, Yadin. Siap, Pak Yadin. Belum kenalan ya? Kenapa? Udah kenalan belum? Belum. Oh. Dari pertama belum kenalan. Ya. Oke, kenalan dah. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aliyadin, panggilannya Yadin. Umur sudah 50, Ustaz. Masya Allah. Iya, tidak pernah belajar bahasa Arab secara formal, tapi mengikuti beberapa YouTube dan sempat belajar sebentar sekali saja. Jadi sekarang ingin lebih dalam. Mungkin itu aja, Ustaz. Masya Allah. Semangat ya, jadi inspirasi. Di usia seperti itu jarang sekali yang ingin belajar bahasa Arab ya. Allah, semangat Pak Yadin. Insya Allah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua masdar. Jadi di dalam kitab Jurumiyah ini, bab yang kedua, ya, yang mansub ini adalah masdar. Masdar apa maksudnya di sini? Ini istilah lainnya adalah maf'ul mutlaq. Masdar taukid. Ya, maf'ul mutlaq. Nah, apa pengertiannya? Kita baca. Masdar itu wahwal ismul mansubu, dia adalah isim yang ternasubkan, alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li, yang datang di urutan ketiga di dalam tasrif fi'il. Ya, qara'a yaqra'u qira'atan, kataba yaktubu kitabatan. Jadi dia di urutan ketiga ya dalam tasrif istilahnya itu. Itu namanya masdar. Nahu qaulika daraba yadribu darban wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyun fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyun nahwu qataltuhu qatlan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhi fa huwa ma'nawiyun nahwu jalastu qu'udan wa qumtu qufan. Jadi masdar nih yang kedua dari mansubatul asma adalah masdar. Masdar ini ada dua. Yang pertama namanya masdar lafzi. Nah, bagaimana yang seperti apa masdar lafzi itu? Contohnya dorobtuhu dorban. Dorobtuhu, aku memukulnya. Ketemu lagi nih hu nih. Ini isim domir. Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Dia maf'ul bih dalam bentuk domir. Dorobtuhu. Aku memukulnya. Dorban. Ini bukan dorian ya. Dorban, salah titik. Dorban dengan sebenar-benar pukulan. Dorobtuhu dorban. Nah, dorban ini masdar lafzi karena dia adalah masdar dari fiilnya yaitu doroba. Di sini fiilnya doroba
Ya, yadribu dorban. Ya, dorban berarti ini namanya masdar lafzi. Yang kedua maknawi. Maknawi itu maknanya saja. Ya, sementara fiilnya berbeda. Dia bukan masdar dari fiil yang sedang digunakan. Tetapi maknanya sama. Seperti jalastu qu'udan. Aku duduk dengan sebenar-benar duduk. Qu'udan ini masdar. Tetapi dia bukan masdar dari fiil jalasa. Ya, karena masdar dari fiil jalasa itu julusan. Jalasa yajlisu julusan. Nah, sementara qu'udan itu masdar dari qa'ada, dari fiil yang lain. Tetapi maknanya sama ya, antara qu'udan dengan masdar dari fiil yang sedang digunakan. Inilah yang disebut dengan masdar ma'nawi. Contoh di sini misalkan yang ini yang lafzi qataltuhu qatlan. Ya, qatlan ini adalah masdar dari fiil yang sedang digunakan dalam contoh yaitu qatala. Aku membunuhnya dengan sebenar-benar pembunuhan. Qumtu wuqufan. Wuqufan ini adalah masdar tetapi bukan dari fiil qama ya. Nah, hanya saja secara makna sama. Ya, sama dengan masdar daripada qama. Qama yaqumu qiyaman. Oke, ini tentang masdar sedikit. Ada yang mau didiskusikan? Saya Ustaz. Ya, silakan. Amin. Yang pertama maf'ul bih saya bisa pahami kalau di dalam bahasa Indonesia berarti objek, yaitu seseorang atau sesuatu yang dikenai fiil pekerjaan. Betul ya? Ya, begitu. Oke. Yang nomor 2, masdar secara bahasa Indonesia apa? Nah, itu dia pakai masdar. Ya. Nanti masdar ini soalnya ada beberapa fungsi. Cuma di sini satu aja fungsi untuk taukid, untuk memberikan penegasan. Nah, ya, siap. Aku Terima memukul kasih. dia dengan sebenar-benar pukulan. Nah, begitu. Darabtuhu dorban. Penegasan ya. Ya, bahasa Indonesia penegasan ya. Betul. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Amin. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau Ustadz Afwan, kalau di Al-Quran tuh ada yang wa amtorna alaihim matoro di situ berarti masdar juga Ustadz ya? Atau? Ya, masdar fungsinya taukid. Nah, tergantung dari kalimat apa matoro itu sudah sampai situ titik atau masih ada kalimat yang lain yang misalkan jadi. Nah, kalau sampai situ itu masdar yang fungsinya memang taukid ya masuk dalam pembahasan ini. Sekarang Ustaz. Nah, karena nanti di pembahasan yang lebih tinggi di level menengah ini nanti ada rincian lagi, ada fungsi yang lain ya. Selain penegas ada fungsi yang lain. Jadi kalau tadi bahasa Indonesia penegas ya yang penegas, tapi nanti masih ada fungsi yang lain. Ya, tapi di pembahasan ini penegas ya, fungsinya penegas. Masdar di sini fungsinya penegas. Darabtuhu dorban. Nah, kita lanjutkan berikutnya dzarfuz zaman wa dzarful makan. Ya, dzarfuz zaman itu keterangan waktu. Ya, dzarful makan itu keterangan tempat. Ya, ini baik dzarfuz zaman atau dzarful makan, keduanya menggunakan kalimat isim. Dzarfuz zaman huwa ismuz zaman al-mansubu bi taqdiri fi. Jadi dzarfuz zaman ya keterangan waktu adalah ismuz zaman ya, isim yang memiliki makna waktu, al-mansubu yang ternasabkan bi taqdiri fi dengan mentakdir memperkirakan makna fi di dalamnya. Contohnya al-yauma ya. Al-yauma itu artinya ada pemahaman fi di dalamnya. Al-yauma maksudnya fil yaum. Al-lailata fil lailah. Jadi tak perlu ditambahkan fil yaum lagi karena al-yauma itu sudah mentakdir, memperkirakan, menyimpan makna fi di dalamnya. Al-yauma, al-lailata, qudwatan, bukrotan dan seterusnya.
Kemudian dzarful makan, wasmul makan, ya. Keterangan tempat adalah isim, ya, isim tempat yang memiliki tempat. Al-mansub yang ternasubkan bitakdiri fi, juga yang mentakdir makna fi. Contohnya amama, ya. Amama, ya. Ini maksudnya fi amam. Tapi tak perlu lagi diberikan fi karena sudah include di situ maknanya. Khalfa, ya, kudama, waro'a, fauqa, tahta, inda, ma, izah, za'atil qa'a, huna, sama, wa ma asybah dzalik. Nah, ini ya, zarfuz zaman ini anggotanya. Al-yauma misalkan sumtu al-yauma. Aku berpuasa al-yauma ay fil yaum. Jadi aku berpuasa di hari ini. I'takaftul lailata, aku beriktikaf malam ini. Azuruka gudwatan, aku berkunjung kepadamu gudwah. Ya, gudwah itu gudwah atau godwah itu waktu antara sholat subuh sampai terbit matahari, itu gudwah. Azuruka bukroh, bukrotan, apa ya bukroh itu? Ini juga waktu yang jelas. Kemudian ajiuka saharon, aku datang kepadamu pada waktu sahur. Kemudian laaf al syarron amadan, aku tidak akan berbuat keburukan di masa yang akan datang. Dan ajiuka godan, aku berkunjung kepadamu besok. Ajiuka atamatan, atamah ini banyak sekali ya di bahasa Arab itu istilahnya untuk menunjukkan waktu. Atamah itu malam, cuma malam kalau bahasa kita sekarang itu sore gitu ya. Itu sepertiga malam yang pertama. Kalau malam dimulai misalkan sejak jam 7 sampai sholat subuh, maka dibagi 3, sepertiga yang pertama itulah disebut atamah. Mungkin sekitar jam 7 sampai setengah 11-an ya atamah. Ajiuka sobahan, aku datang kepadamu sobahan, ya. Sobah pagi, masaan sore, abadan selamanya. La ukallimu Zaidan abadan, saya tidak akan membicarakan Zaid selama-lamanya. Kemudian hinan, itu suatu waktu, ya, zaman mubham. Qara'tu hinan, aku membaca. Qara'tul kitabah hinan, misalnya aku membaca kitab di suatu waktu, di suatu masa. Nah, ini dzarfuz zaman, semuanya mansub. Al-yauma, al-lailata, gudwatan, bukratan, saharon, dan seterusnya ini mansub. Nah, kemudian yang dzarful makan, keterangan tempat juga mansub. Ada amama, khalfa, amama di depan. Jalastu amama syekh. Ya, amama syekhi. Aku duduk amama di depan asy-syekhi, di depan syekh. Jalastu khalfahu. Aku duduk di belakangnya. Kudama di depan, fauqa di atas, inda di dekat, ma'a di dekat juga bersama. Iza'a, iza itu apa ya, di belakang ya. Kemudian iza'a tilqa'a, ini juga menghadap ya. Berarti ya menghadap. Huna di sana, sama itu juga di sana. Jelas tuh sama. Jelas tuh huna di sini, ya huna di sini apa? Huna di sini, sama di sana. Oke, ini dzarfuz zaman dan dzarful makan. Yang jelas dzarfuz zaman dan dzarful makan ini hukumnya mansub, ya, mansub, ternasubkan. Mansubun ala dzarfiyah. Jadi kedudukan dia dzarf itulah kemudian dia mansub. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Ada yang masih bingung? Saya lagi boleh, Pak Ustaz? Silahkan, Pak Amin. Bahas. Saya ada lihat di situ la ukalimu Zaidan abadan. Dalam hal ini berarti Zaidan adalah maf'ul bih, betul? Betul, ini maf'ul Oh bih. iya. Ya, abadan adalah dzarfuz zaman. Sama-sama kena mansub. Nah, sama-sama mansub. Betul. Pertanyaannya, kenapa pada saat mansub yang tandanya fatahain ya,
Kok ada alif di belakangnya? Iya, itu tanda jadi alif ini alif tanwin namanya. Alif Jadi kalau tanwin. ada isim yang bertanwin seperti Zaidun, Ya. Zaidan, Zaidin, kemudian mansub, maka dia diberikan alif. Zaidan Semua kata. yang bertanwin, tapi nanti ada yang dikecualikan. Oh ya. Ada yang dikecualikan, ada yang tidak diberikan alif ya. Baik, terima kasih. Ya, amin. Oke, ada lagi? Kita lanjut, kalau tidak ada nanti kalau sudah berlalu juga silakan kalau ada yang bertanya yang tadi di permulaan silakan, nggak apa-apa ya. Nanti kita putar lagi ke atas. Berikutnya al-hal. Hal. Al-halu huwalismul mansubu. Ya, hal adalah isim yang ternasobkan. Ya, untuk apa isim yang ternasobkan ini? Fungsinya al-mufassiru, yang menafsirkan. Jadi berarti dia untuk menafsirkan. Untuk menafsirkan apa? 5. Ya, menafsirkan apa saja, menafsirkan untuk apa saja. In bahama, yang apa saja itu masih samar, minal hayat, daripada keadaan, kondisi. Di hal ini dia isim mansub yang fungsinya menafsirkan keadaan yang belum dijelaskan. Keadaan siapa? Bisa keadaan fa'il, bisa keadaan maf'ul, bisa juga keadaan dua-duanya. Contohnya ja'a Zaidun raqiban, raqibtul farosa musrojan, laqitu Abdullah raqiban, wa ma'asbah dzalik. Wala yakunul halu illa nakiratan, wala yakunu illa ba'da tamil kalam, wala yakunu sibu illa ma'rifatan. Ini ya, ini definisinya tadi yang sudah saya sampaikan. Di isim mansub ya, untuk menafsirkan sesuatu yang masih samar dari kondisi atau kondisi yang masih samar. Contoh, ja'a Zaidun, Zaid datang. Zaid datang. Ja itu fi'lun madin, Zaidun fa'ilnya. Zaid datang, gimana kondisi atau keadaan si Zaid datang? Nah, ini butuh hal. Maka di sini diberikan raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Jadi Zaid datang, kondisinya dalam keadaan berkendaraan. Kemudian raqibtul farosa, aku mengendarai kuda. Ya. Musrojan, dalam keadaan berpelana. Ya. Keadaan siapa? Keadaan si kuda. Ya. Kuda ini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih. Maka ini adalah hal ya, yang menjelaskan keadaan maf'ulnya. Kalau ini menjelaskan keadaan fa'ilnya kan? Keadaan fa'ilnya. Kalau ini menjelaskan keadaan maf'ulnya. Jadi raqiban itu hal. Siapa yang memiliki hal ini? Fa'ilnya. Maka fa'ilnya ini disebut sahibul hal. Ya, musrojan ini hal. Ya. Siapa sahibul halnya? Al-farosa, yang kedudukannya sebagai maf'ul. Nah, berarti musrojan ini hal daripada maf'ulnya, menjelaskan keadaan si maf'ulnya. Atau yang ini bisa dua-duanya nih. Ya, laqitu Abdullah, aku berjumpa dengan hamba Allah. Raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Ya, keadaan siapa? Keadaan aku kah atau keadaan Abdullah? Nah, ini bisa keadaan aku, ya. Berarti aku berjumpa dengan hamba Allah. Nah, waktu itu keadaanku berkendaraan. Bisa juga Abdullahnya yang raqiban. Ya, aku berjumpa dengan hamba Allah, keadaan atau kondisi si Abdullah ini berkendaraan. Jadi raqiban hal, Abdullah sahibul hal, bisa juga tu sahibul hal. Syarat, ada syaratnya. Syarat untuk menjadi hal yang warna merah ini ada 3. Pertama,
La yakunul halu illa nakiratan. Jadi hal ya, tidak bisa menjadi hal kecuali nakiroh. Nakiroh itu lawan daripada ma'rifah. Kalau ma'rifah itu sudah diketahui, kalau nakiroh itu masih umum. Nah, salah satu ya, bentuk nakiroh itu apabila dia tak ada alif lamnya, yang bukan nama orang ya, seperti rokiban. Ini kan bukan nama orang. Ini dalam keadaan berkendaraan. Dan ini tidak pakai alif lam, tidak ar-rokiba. Kalau pakai alif lam ar-rokiba, dia ma'rifah. Tapi kalau rokiban, musrojan, ini dia nakiroh. Ya, sehingga memenuhi syarat. Ini yang pertama ya, di nakiroh. Yang kedua, la yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah menjadi hal kecuali dia datang setelah tamamil kalam. Setelah kalam yang sempurna. Kalam yang sempurna itu ada dua, ada fi'il fa'il, ada mubtada khobar. Ya. Jadi jangan membuat contoh hal misalkan datang setelah fi'il. Ja'a raqiban zaidun, enggak. Ya. Dia harus datang setelah tamamul kalam. Ya, karena ini bukan dasar ya, ini hanya pelengkap saja. Hanya ketika tak ada raqiban pun ja'a zaidun itu sudah sempurna, sudah bisa dipahami. Ini namanya tamamul kalam. Jadi tamamul kalam itu sudah ada fi'il fa'il atau ada mubtada khobar. Cuma tak ada contoh di sini untuk yang mubtada khobar ini. Kemudian yang ketiga, la yakunu sahibuha illa ma'rifatannya. Tidaklah menjadi pemiliknya, pemilik hal ini kecuali ma'rifah. Jadi sahibul hal dia harus ma'rifah. Nah, itulah syarat hal ya. Ada 3. Oke, ada yang bingung nggak tentang hal ini? Ustadz, boleh diberi contoh yang kalau penerapannya dalam mubtada dan khobar, Ustadz? Nah, itu apa ya contohnya mubtada khobar misalkan. Nah, ini di sini nggak ada sih. Coba saya lihat kitab ya. Nah, ini tentang hal. Barangkali di sini ada. Di mansubatul asma berarti di kitab kedua. Oh, siapa ini? Ini dia tamal. La yakunu illa batamil kalam. Coba mana? Wow. Ya, ya. Nggak ada ya contohnya di sini. Baik, Ustadz, nggak apa-apa, Ustadz. Ada nih fiddari, misalnya fiddari rojulun. Itu kan mubtada khobar kan? Fiddari rojulun. Ya susunannya dia mubtada muakhar. Ya, fiddari rojulun jalisan. Atau bisa juga fiddari jalisan rojulun. Itu bisa juga begitu. Dia bisa tuh fiddari rojulun. Fiddari rojulun jalisan. Itu yang mubtada khobar. Baik, sekarang Ustadz. Ya. Ustadz, mau nanya Ustadz. Hal ini harus dalam bentuk isim fa'il. Nah, hal ini enggak, kayak musrojan ini isim maf'ul ya.
Nggak mesti isim fa'il. Dia mustaq ya. Yang mustaq dia bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa musyabbah ya, musyabbah bismil fa'il yang diserupakan apa tuh istilahnya tuh. Kemudian isim tafdil bisa, pokoknya yang mustaq ya, yang mustaq. Yang mustaq itu bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, bukan masdar. Ya, selainnya itu mustaq. Ada berapa yang mustaq itu? Isim fa'il, isim maf'ul, ya, sifah musyabahah. Nah, sifah musyabahah, isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabahah, isim tafdil, kemudian mubalaghah bismil fa'il seperti fa'il, wajan fa'ilun, syahidun. Nah, itu juga bisa jadi hal. Jadi tidak mesti isim fa'il. Yang penting dia isim mustaq. Sama dengan na'at. Na'at itu juga harus isim mustaq. Bisa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, kemudian isim tafdil dan seterusnya. Gitu ya. Tidak mesti isim fa'il. Musrojan ini isim maf'ul. Ada lagi? Kalau masdar itu bukan mustaq. Ya. Ketika ada hal dalam bentuk masdar, dia harus ditakwil menjadi isim mustaq. Oh, Ustaz, isim fa'il itu apa? Isim fa'il itu apa ya? Isim fa'il itu kalau di tasrif itu isim fa'il itu yang jelas dia mustaq, dia itu bukan asli, dia itu perasan gitu, hasil bentukan dari yang lain. Misalkan doroba, ya, dia telah memukul, yadribu, dia sedang memukul, kemudian dorban, pukulan, ya, fahuwa doribun. Nah, ini dia nih. Nanti bahasa Arab itu ada kalimat asli, ada kalimat bentukan. Nah, kalimat asli itu namanya jamid. Nah, kalimat bentukan itu namanya mustaq. Ya. Nah, Isim fa'il bisa jadi masdar juga, Ustaz? Enggak, beda lagi. Oh, beda ya. Doroba yadribu dorban. Nah, ini. Wa madroban, langsung aja, fahuwa doribun. Wa dzaka madrubun. Langsung aja, madrubun, idrib, la tadrib, dan seterusnya lah. Hafal nggak ini tasrifan? Ada yang belum hafal nggak tasrif? Nah, ini yang tiga ini dia asli. Ya, doroba yadribu dorban ini asli. Jamid. Nah, ada yang bentukan, ya. Doribun, ya. Ini isim fa'il. Apa artinya doribun? Orang yang memukul. Orang yang memukul disebut doribun. Orang yang punya pengetahuan disebut alimun. Orang yang membaca disebut qari'un. Orang yang menulis disebut katibun. Nah, kemudian madrubun, orang yang terpukul, madrub. Nah, ini juga dia bentukan dari kalimat dasar, yaitu doroba yadribu dorban. Idrib, pukulah, ini juga bentukan, ya, bentukan dari kalimat dasarnya. Jadi doribun ini namanya isim fa'il, orang yang melakukan, tapi bukan dalam pengertian fa'il. Kalau fa'il itu kedudukan, kalau ini bentuk katanya, Bentuknya. Oke. Makasih, Ustaz. Nah. Oke, ada lagi? Kita lanjut satu lagi, tamyiz. Nah, sisanya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini kita bahas berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja. 6 saja. Sisanya seperti khobar kana, isim inna, dan tabi ini tak akan dibahas lagi ya.
Kenapa? Karena sudah terbahas di marfu'atul asma. Begitu kata kitabnya. Dan pembahasan ini sudah dibahas di marfu'atul asma yang 4 ini. Khobar kana, isim ina, dan tabi. Sekarang tamyiz. Langsung saja lihat ini at-tamyiz. Tamyiz ini mirip dengan hal. Bahkan definisinya juga mirip. Al-ismul mansubu. Dia adalah isim yang ternasubkan. Al-mufassiru yang menafsirkan. Jadi dia juga untuk menafsirkan. Menafsirkan apa? 5 untuk apa saja. In bahama yang apa saja itu masih mubham, masih samar. Minaz zawat daripada zat. Ya, daripada zat. Ya, paham ya zat ya? Ini istilah saja, nanti ada beberapa yang termasuk isim zat mubham. Sebenarnya masih ada tambahan ini, minaz zawat awin nisabi. Nah, cuma ya nggak apa, sampai sinilah bagaimana kitab ini. Contoh misalkan, saya berangkat dari contoh yang termudah dulu. Ini nih. Ishtaraitu ishrina. Ishtaraitu, ini fi'il fa'il. Aku telah membeli. Ya, ishtaraitu. Membeli apa? Ishrina, 20. Nah, ishrina ini isim adad, bilangan lah gampangnya. 20 itu bilangan. Dia mansub karena maf'ul bih. Tanda nasabnya, tanda nasabnya ya karena dia hukumnya diikutkan kepada jamak muzakkar salim. Ishruna marfu kalau mansub ishrina, seperti muslimuna marfu kalau mansub muslimina. Nah, kalimat 20 ini termasuk kalimat mubham, samar. Ya. Dia butuh penjelas. Ya. 20 apa? Aku membeli 20 apa? Gulaman, 20 budak. Ya, 20 budak. Orang kaya nih beli 20 budak. Nah, gulaman inilah yang disebut tamyiz. Dia mansub, makanya gulaman bukan gulamun. Fungsinya apa? Untuk menafsirkan ya kalimat isyrin yang masih samar ini. Yang kalau sampai sini kita tak paham juga. Ya, terjadi kesamaran. Aku membeli 20. Nah, 20 apa? 20 budak. Malak tu aku memiliki tis'ina, ya, 90. Ya, 90 apa? Ya, masih mubham. Na'jatan, domba, biri-biri, domba ya. Nah, na'jatan ini kedudukannya sebagai tamyiz, maka dia mansub. Ini adad yang mubham, ya adad yang mubham. Ada lagi mubham itu datangnya dari penisbatan fiil. Ya, penisbatan fiil. Jadi fiil ketika dinisbatkan kepada fa'il itu terjadi kesamaran. Terjadi kesamaran. Mestinya kan ketika ada fiil dinisbatkan ya dilekatkan kepada fa'il itu bisa dipahami. Contohnya qama zaidun, Zaid berdiri. Tak ada yang samar di situ. Nah, ada fiil yang ketika diberikan fa'il atau dilekatkan kepada fa'il itu tiba-tiba menimbulkan kesamaran. Contoh misalkan tasabbaba zaidun. Tasabbaba ini mengalir. Zaid mengalir. Nah, itu menimbulkan kesamaran. Ya, kalimat fi'il yang dilekatkan kepada Zaid ini, yang tak lain sebagai fa'ilnya, itu menimbulkan kesamaran. Zaid mengalir. Bagaimana Zaid mengalir? Nah, kemudian diberikan tamyiz araqon, keringatnya. Nah, sehingga akhirnya hilang tuh kesamaran itu. Zaid mengalir, keringatnya. Ya. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga sering terjadi, cuma tak ada istilah. Kadang kan kita juga sengaja atau tak sengaja terucap begitu. Misalkan si fulan
tertabrak anaknya gitu. Maksudnya anaknya yang tertabrak, tapi dia langsung menyebutkan si fulannya. Bukan menyebutkan anak si fulan tertabrak, tapi si fulan tertabrak itu anaknya gitu, yang masih usia 2 tahun. Nah, itu jadi penisbatan fiil kepada si fulan itu akhirnya menimbulkan kesamaran sehingga diberikan tamyiz. Itu dalam bahasa Arab istilahnya tamyiz. Tasabbaba Zaidun araqan. Tafaqqa'a Bakrun syahman. Tafaqqa'a ay imtala. Si Bakar terisi. Nah, gimana tuh? Si Bakar ini nama orang. Si Bakar terisi. Gimana tuh terisi? Nah, syahman, lemaknya. Jadi lemaknya semakin banyak, maksudnya semakin gemuk. Ya, jadi yang terisi itu maksudnya syahman, lemaknya. Nah itu kalau dinisbatkan kalimat tafaqqa'a ke Bakrun ini pasti sama. Ya, tafaqqa'a Bakrun, si Bakar terisi. Ya. Bingung ya. Seperti ini. Tasabbaba Zaidun, si Zaid mengalir. Nah, ini butuh tamyiz. Toba Muhammadun. Ya, Toba Muhammadun. Muhammad wangi. Ya. Nah, Muhammad wangi. Nah, ini juga butuh penjelas. Wangi apanya? Nah, penisbatan fi'il toba kepada Muhammad itu menimbulkan kesamaran sehingga butuh tamyiz. Nafsan, ya, badannya. Ya, jadi nafsan inilah tamyiz yang akhirnya dengan adanya nafsan ini hilanglah kesamaran tersebut. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad wangi nafsan. Fisiknya, badannya. Lalu terakhir misalkan Zaidun akramu minka aban. Zaid ya, akramu minka, lebih mulia darimu. Apanya? Aban, bapaknya. Wa ajmalu minka, dan lebih ganteng darimu. Apanya? Wajhan, wajahnya. Nah, ini tamyiz yang saya berikan warna merah, ini tamyiz semua. Syaratnya la yakunu tamyiz illa nakiratan, tidaklah menjadi tamyiz melainkan nakiroh. Jadi harus nakiroh semuanya. Kemudian la yakunu tamyiz illa ba'da tamamil kalam, tidaklah menjadi tamyiz kecuali setelah tamamul kalam, setelah tadi fi'il fa'il atau mubtada khobar seperti ini, Zaidun akramu minka. Ini contoh mubtada khobar. Oke, sampai tamyiz ini silakan ada yang mau diskusikan. Bedanya dengan hal apa ya? Nah, kalau hal itu dia menjelaskan kondisi, keadaan. Paham ya keadaan ya? Keadaan si pelaku. Nah, kalau tamyiz dia menjelaskan kesamaran ya, dari isim, ya, isim zat yang masih mubham, yang masih belum jelas, seperti isyrin. Kalimat isyrin ini isim yang belum jelas, ya, isim yang samar, bukan keadaan, tapi memang kalimat isyrin, aku membeli 20, nah, ini adalah samar. Atau penisbatan fi'il kepada fa'il itu menimbulkan kesamaran. Kalau dan ini tidak terjadi di hal. Jadi tak ada di dalam pembahasan hal itu. Ketika fi'il dilekatkan kepada fa'il lalu menimbulkan kesamaran, itu tak terjadi di dalam pembahasan hal. Seperti ja'a Zaidun, kalimat ja'a dilekatkan ke Zaidun itu dipahami, tak ada kesamaran kan, Zaid datang. Ya. Cuma dia tidak menjelaskan keadaan, maka diberikan hal namanya. Ja'a Zaidun rakiban. Nah, kalau di dalam tamyiz ini fi'il ya, dilekatkan kepada fa'il menimbulkan kesamaran. Tasabbaba Zaidun. Zaid mengalir. Coba kita aja yang dengar gimana Zaid mengalir. Apa yang mengalir? Araqan. Ya, keringatnya. Ini bingung nggak? Ya, sementara diserap dulu lah. Ya, terima kasih. Syukran. Ya memang butuh perenungan.
untuk memahami hal dan tamyiz ini. Mudah-mudahan lah paham. Mudah-mudahan paham ya. Jadi tamyiz itu dia samarnya sebenarnya ada dua ya samarnya. Samar tadi penisbatan fi'il kepada fa'il menimbulkan kesamaran. Yang kedua isim adad atau isim zat itu sendiri yang memang dia samar. Ya, seperti isrin, seperti isim adad ya, bilangan itu termasuk isim zat. Ya, isrin 20 ini adalah isim yang mubham. Ya 20 apa? Aku membeli 20 titik misalkan. 20 apa? Gulamat. Maka kalimat gulamat adalah tamyiz. Gimana Pak? Ya, insya Allah. Ini dulu. Dipikirkan. Serap dulu, Pak. Makasih ya. Dan kepaksa deh Pak. Iya, saya yakin ya bisa saja ini tidak langsung dipahami, tapi nanti insya Allah terus nanti juga ya tamyiz dengan hal ini. Oke, ada lagi yang lain? Yang masdar bisa diulang nggak? Masdar. Bagian apa? Maf'ul apa ini? Mutlak ya? Ya, maf'ul mutlak. Bahasa lainnya maf'ul mutlak. Masdar ini bentuk kalimatnya ya, dorban. Nanti bentuk kalimat ini yang mansub ini salah satu fungsinya adalah untuk penegas. Ya, seperti darabtuhu dorban atau darabtu Zaidan dorban, misalkan aku memukul si Zaid dorban dengan sebenar-benar pukulan. Gimana tuh sebenar-benar pukulan? Jalastu qu'udan, aku duduk qu'udan dengan sebenar-benar duduk. Nah, dia memberikan penegasan terhadap fiil yang sedang digunakan. Fiilnya kan doroba, memukul. Nah, bagaimana memukulnya? Benar-benar pukulan banget. Nah, itu taukid. Dia memberikan penegasan terhadap fiilnya. Kalau tadi berikan penegasan kan cukup. Darabtu, aku memukulnya, aku memukul dia. Ya, darabtu Zaidan, aku memukul Zaidan. Benar enggak? Darabtu Zaidan dorban, benar aku pukul dia. Nah, benar aku memukul Zaid dengan sebetul-betul pukulan. Di masdar adalah bentuk katanya ini mansub dia. Kemudian fungsinya adalah untuk memberikan taukid, penegasan. Gimana Pak? Ya, oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, ada lagi dari maf'ul bih, masdar, dzarfuz zaman, dzarful makan, hal dan tamyiz. Sampai sini aja kita 6 dulu. Ya, nggak terlalu kebanyakan. Nanti sisanya tinggal mustatsna, ini lumayan panjang biasanya. Isim la, munada, maf'ul min ajlih dan maf'ul ma. Ya, silakan. Pak Amin. Ini kalau misalnya habis fi'il, terus maf'ul bih, terus fa'il, bisa nggak bentuknya seperti itu? Gimana contohnya? Contoh misalnya Doroba Isa Musa misalnya gitu. Nah, itu untuk membedakan antara Isa dan Musa ini sebagai maf'ul dan fa'ilnya gimana itu? Kan dua alif maksurah yang sama di antara dua isim setelahnya. Nah, nanti ada ahkamul fa'il, hukum-hukum fa'il. Kapan dan juga hukum-hukum maf'ul. Kapan maf'ul itu bisa mendahului fa'il. Itu ada ketentuan ya. Ada ketentuannya. Tapi sebenarnya kalau bisa normal saja. Dan kalau tadi kalimatnya dua-duanya adalah tidak memberikan tanda mana yang fa'il mana yang maf'ul, maka dia kembali ke urutan dasar. Fi'il, fa'il, maf'ul ya. Gitu. Berarti ketika ada doroba Musa Isa, berarti Musa di situ sebagai fa'il, Isa sebagai maf'ul. Karena dua-duanya tak mencirikan daripada tanda nasab dan tanda rofa. Jadi kembali ke bentuk semula Ustaz ya. Bentuk semula. Ya, syukur Ustaz.
Nanti ada ya ketentuan-ketentuan kapan saja itu maf'ul bisa muqaddam, bisa mendahului fa'il, dan seterusnya. Itu banyak sekali hukumnya nih, ahkamul fa'il dan juga ahkamul maf'ul. Oke, ada lagi? Ustaz, agak melenceng. Kalau masdar itu, saya pernah dengar masdar itu bisa juga isim yang bukan isim, fiil yang tidak perlu waktu, jadi seperti isim gitu. Benar ya? Apa itu? Ya, masdar ini kan kalimat isim kan, masdar itu. Ya. Tak ada unsur waktu. Tidak ada unsur waktu. Nah, tetapi justru kadang ya, karena tidak ada unsur waktu ini, kalau dia nanti menunjukkan bentuk perbuatan, itu bisa jadi waktunya itu kapan saja gitu. Misalkan atau sering gitu. Karena tidak ditentukan itu. Contohnya misalkan dalam Al-Qur'an itu ud'u ila sabili rabbiki bil hikmah. Nah, bil hikmah. Al hikmah. Hikmatun. Nah, itu masdar. Ya kan? Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Al hikmah itu di situ adalah bentuk masdar. Tak ada unsur waktu. Ya, justru karena tak ada unsur waktu itu justru menunjukkan harus sering-sering, itu harus sering-sering. Kapan saja, tidak terikat dengan waktu itu bukan berarti tak ada waktu sama sekali. Enggak terikat waktu tertentu gitu. Jadi dakwah itu harus dengan hikmah. Kapan saja gitu. Enggak mesti sore baru pakai hikmah. Tapi kalau malam dengan jidal, dengan debat misalkan dah. Justru karena nggak menggunakan masdar ya, yang isim itu tidak ada unsur waktu, malah menunjukkan itu kapan saja. Diud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, nasihat yang bagus. Wajadilhum, dan debatlah. Jadilhum. Nah, kalau jadilhum itu kan menggunakan fi'il bukan? Ya kan? Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmah, dengan hikmah kalimat isim. Wal mau'izah kalimat isim. Ya, wajadilhum. Ya. Jadi dakwah itu ada dengan hikmah, ada dengan mau'izah, nasihat, dan juga ada ya, debat. Nah, kalimat debat di Al-Qur'an menggunakan fi'il wajadilhum, dan debatlah mereka. Nah, jadil itu adalah fi'il amr. Nah, karena fi'il dia ada waktunya. Maksudnya apa? Ya nanti ulama tafsir akan memberikan penjelasan. Ya, ada yang mengatakan ya, kalau ingin debat itu lihat waktunya, perhatikan unsur waktu. Karena memang tabiat dari fi'il ini adalah ada unsur waktu di situ. Nah, sementara al-hikmah itu isim tak ada unsur waktu, justru menunjukkan ya kapan saja, every time. Gitu ya bahasa Inggrisnya. Jadi masdar itu isim ya berarti ya, sebagian isim. Isim. Isim memang kalimat isim. Ya, Masdar isim. itu kalimat isim. Ya, syukran. Cuma nanti isim ini ya apa ya? Ada yang memiliki makna perbuatan nanti seperti sholatan. Ya kan? Sholatan, sholat itu kan masdar, bentuk masdar. Sholla yusolli sholatan. Sholat itu masdar. Nah, dan sholat ini ada bentuk perbuatannya. Ya kan? Tawaddo'a ya tawaddo'u tawaddu'an. Atau wudu. Ya, wudu'an. Itu masdar. Atau isi masdar tadi kalau wudu'an. Dia ada bentuk perbuatannya. Ada nanti yang nggak ada bentuk perbuatannya. Seperti akala yakulu aklan. Makanan. Makanan itu ada bentuk perbuatannya nggak? Nggak ada benda kalau makanan. Ya, makanan itu benda. Benda dia. Nggak ada bentuk perbuatannya. Makanan itu ya nasi itu makanan. Kemudian singkong yang sudah digoreng itu juga makanan. Nah, itu masdar ya.
Oke, ada lagi? Saya Ustaz. Silakan, ada yang masih mau didiskusikan dari pembahasan Saya Ustaz. Silakan. Eh, Silakan Pak Amin. Kalau tadi mengikuti tasrif kan masdar itu berupa doroba yadribu dorban. Tetapi tadi sempat disinggung ud'u bil hikmah. Kok makrifah ya? Tidak seperti dorban yang nakiroh. Oh, bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa Berarti dia tidak mengikuti tasrif yang tadi ya, masdar tidak harus demikian. Makanya tadi yang mansub itu, yang sebagai dorban, itu kalau fungsinya taukid. Penegasan. Nah, penegasan. Kalau tadi dalam kalimat ud'u ila rabbiki ila sabili rabbiki bil hikmah itu meskipun dia bentuknya adalah masdar tetapi bukan berfungsi sebagai taukid. Oh ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ustaz, menanya Ustaz. Nah, silakan. Umam. Kalau tamyiz harus keadaan mufrad Ustaz. Tamyiz harus mufrad. Bentuk mufrad. Iya. Bentuk satu kata maksudnya. Iya. Iya. Nah, tadi tamyiz. Nah, ya. Iya, arokon, syahman, nafsan, gulaman, najatan, aban, wajan. Ya, satu kata. Isim mansub ya. Dan harus nakiroh. Ya, harus nakiroh. Kalau hal harus ini. Nah, kalau hal nanti ada dalam bentuk jumlah. Jadi hal itu ada bentuk jumlah. Ada dalam bentuk mufrad, ada dalam bentuk jumlah. Jadi bisa dalam bentuk jumlah humam kalau hal. Ya, Ustaz. Nah, gimana contohnya? Misalkan jaa Zaidun yatabassam. Jaa Zaidun yatabassamu. Datang Zaid. Gimana si Zaid keadaan datang waktu itu? Yatabassam, tersenyum. Yatabassamu fi'il fa'il, ya jumlah fi'il fa'il fi mahalli nasbin hal. Jadi kalau hal bisa dalam bentuk jumlah. Oke, gimana Umam? Iya, Ustaz. Ada lagi? Oh, Ustadz, ini nanya yang tadi munfasil, mutasil itu. Nah, saya pernah dengar mustatir itu di mana itu letakkannya? Kalau mustatir itu lawannya dari baris. Ya, baris. Kalau muttasil lawannya munfasil, ya bersambung terpisah. Kalau mustatir tersembunyi lawannya nampak. Nampak itu baris. Ya, semua domir yang nampak itu namanya baris. Ya, semua domir yang tak nampak disebut mustatir. Seperti misalkan domir rofa. Ya, misalkan domir rofa itu berarti sebagai pelaku. Ya, karena fa'il kan marfu kan. Doroba. Nah, dalam kalimat doroba itu ada domir yang kedudukannya sebagai pelaku. Doroba, dia memukul. Nah, si dia ini. Nah, dia ini namanya domirun mustatirun. Ya. Fi mahalli raf'in fa'il. Nah, itu namanya domir mustatir. Atau di fi'il mudhari yadribu. Yadribu. Ya. Yadribu ini ada fa'il. Yaitu domir. Yadribu. Memukul. Apa maksudnya memukul? Maksudnya dia memukul. Ya. Ada domir mustatir di situ yaitu huwa. Yadribu huwa, dia memukul. Nah, itu namanya domirun mustatirun. Tak nampak dia, tak nampak. Dalam lafaz tak ada. Nah, tapi jadi doroba itu kalimat lengkap sudah ya sebenarnya. Ya, lengkap. Kalau misalkan ada konteksnya yang membenarkan. Misalkan Zaidun doroba. Zaidun doroba. Zaid doroba, dia memukul. Ya. Maka kalimat doroba di situ sudah ada fi'il fa'il.
Enggak, maksud saya kalau dorobanya sendiri itu sebenarnya sudah kalimat lengkap ya, karena sudah ada Fa'il. Sudah ada fa'il. Ya, sudah ada fi'il fa'il. Cuma nanti ada fi'il-fi'il yang dia ada fi'il-fi'il yang dia membutuhkan maf'ul, kayak memukul misalkan. Zaid memukul, dia akan membutuhkan objek kan? Ya. Ada fi'il-fi'il yang tak butuh objek seperti qama. Misalkan doroba Zaidan, berarti yang dia memukul Zaid gitu ya? Iya, hanya saja dia harus diberikan keterangan kalimat sebelumnya ngomongin siapa. Karena kalau ada domir itu dia harus merujuk kemana. Nggak, maksud saya misalnya gini, Ustaz, contoh nih ya. Doroba Zaidan. Berarti Zaidan ini sebagai objek, jadi huanya sebagai subjek gitu ya? Iya, ini kan misalkan doroba Zaidan. Ini bisa ya, doroba Zaidan. Tapi kalau tiba-tiba bikin kalimat doroba Zaidan ya, tanpa ada kalimat sebelumnya atau cerita sebelumnya, nanti orang bertanya dianya di sini siapa? Karena yang namanya domir itu adalah kata ganti orang yang disebutkan sebelumnya. Ya. Misalkan menceritakan tentang si Ali, apa Ali begini ketika bermain, lah baru ada doroba Zaidan. Oh, berarti yang dimaksud dengan huwa adalah si Ali gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba doroba Zaidan, siapa ini? Ya, maksud saya dari sisi grammar itu sebenarnya udah kalimat lengkap gitu ya? Iya, kalau sisi grammar ya. Ya. Cuma ya, nanti di pemahaman saja. Ya, karena tabiat domir itu dia adalah kata ganti orang yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalkan Zaidun doroba. Ini contoh yang sudah disebutkan ya. Doroba, doroba alian misalkan. Nah, di sini kan maf'ul nih, alian kan? Maf'ul. Nah, dalam doroba ada fi'il fa'il. Nah, siapa fa'ilnya? Yaitu domir huwa. Siapa huwa? Nah, kembali ke Zaidun. Nah, baru yang begini nih bisa dipahami. Bisa dipahami. Ya, oke. Nah, kalau begini, ini betul. Cuma di dalam pemahaman nanti ini masih muncul pertanyaan siapa huwanya gitu. Nah, begitu ya. Itu maksudnya. Tapi kalau dari sisi dia lengkap, iya ada fi'il fa'il. Oke, ada lagi? Cukup atau ada masih yang ingin berdiskusi? Yang lain, yang ibu-ibu mana ini ibu-ibu? Bu Nong mana Bu Nong? Ada nggak nih? Tadi masuk berkali-kali kayaknya, keluar lagi, masuk lagi. Busri. Ya Ustadz. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mengikuti dulu Ustadz, habis bingung-bingung. Ya, emang belajar nahu ada bingung-bingungnya lah. Iya, betul Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz, jazakallah. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan ini. Kalau masih ada, silakan. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan maf'ul itu yaqa'u setelah fi'il ya. Yaqa'u bil fi'il. Ya, yaqa'u bil fi'il. Nah, kalau di Al-Qur'an itu ada yang dia nggak ada fi'il tapi muncul maf'ul. Atau termasuk yang mungkin ya. Misalkan inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Mana itu pertanyaan? Ja'ilun itu kan sebenarnya kan isim. Apa kemudian beramal seperti fi'il? Ya, nanti ada fi'il yang beramal, ada isim yang beramal fi'il. Kayak isim fa'il seperti ja'ilun. Ja'ilun itu artinya adalah orang yang menjadikan. Nah, jadi dia meskipun isim, tapi karena isim fa'il, maka dia beramal sebagaimana fi'il. Kalau fi'il amalnya merofakan fa'il dan menasabkan maf'ul, maka kalimat isim fa'il juga sama. Ya,
Dia punya amal sebagai fi'il. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Maksudnya aj'alu fil ardi khalifatan. Ja'ilun sama dengan aj'alu fil ardi khalifatan. Oh iya. Sebentar. Nanti ada beberapa ya isim-isim yang beramal fi'il. Oke, ada lagi. Jadi kalau ditanya nanti khalifatan di situ sebagai apa ya? Sebagai maf'ul. Maf'ul dari mana? Dari ja'ilun. Kalau kok bukan fi'il fa'il ya. Ja'ilun itu sama aja dengan fi'il fa'il. Oke, ada lagi. Cukup? Sebelum ditutup ini, saya masih membuka, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Cukup ya? Oke, saya rasa cukup. Tak ada yang bertanya lagi. Berarti kita cukupkan sampai di sini dulu, sampai pembahasan tamyiz. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas mustatsna, isim la, kemudian munada, maf'ul min ajlih, dan juga maf'ul ma'ah. Adapun sisanya kayak khobar kana, isim inna, tabi itu sudah dibahas di marfu'atul asma. Baik, mari kita tutup belajar kita pada malam hari ini dengan membaca bersama-sama hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum jami'an.